Ya, 3, 2, 1 ya. Bang Deo. Oh ya, ngomong lagi gua. Terkait ambang muka di Raja Ampat ini kan menjadi kontroversi. Pandangan abang sebagai praktisi hukum apa nih? Ini kan bukan persoalan hukum ini kan. Ini masih persoalan tambang ini kan, karena hukumnya mereka ada, mereka bikin perizinannya kan. Jadi ini persoalan sebenarnya kalau kita mendengar kata Raja Ampat, ini kita mendengar Raja Ampat itu kan asosiasinya dengan pariwisata. Dunia pariwisata, keindahan, keanekaragaman ikan-ikan, karang-karang kan begitu kan. Pantainya bagus, tiba-tiba jadi tambang. Ya rusaklah di pikiran kita image tentang dunia pariwisata Raja Ampat. Walaupun dibilang nggak mencemarkan untuk apa, tapi udah rusak image-nya. Jadi memang ini satu hal yang buruk, di mana siapa yang memberikan izin ini memang nggak memperhitungkan aspek-aspek dunia pariwisata, aspek-aspek keindahan alam. Jadi yang penting ada nikel diambil aja, itu nggak tahu siapa yang ngusir. Jadi ini udah nggak bagus gitu. Jadi ini satu kesalahan sebenarnya. Makanya sebaiknya memang harus ditutup. Walaupun ada izinnya tutup aja gitu. Karena image yang sudah kita pikirkan Raja Ampat itu keindahannya hilang. Kenapa? Jadi kotor begitu. Jadi ini yang memang harus diselamatkan. Makanya banyak tagar Save Raja Ampat itu. Walaupun masyarakat setempat itu, oh kami nggak ada persoalan dengan tambang. Ya karena mereka pikiran jangka pendek dapat uang, dapat subsidi, dapat kehidupan sementara. Jangka panjangnya ya seluruh Raja Ampat udah hancur namanya. Ketika Raja Ampat toto tambang nikel kan udah rusak itu Raja Ampat. Jadi yang penting ini kan image di pikiran. Setiap masyarakat itu kan pikirannya Raja Ampat tuh indah, jadi orang berlomba-lomba ke sana. Padahal kalau dibiarkan Raja Ampat seperti itu tempat pariwisata, bagus. Oh, itu akan jadi uang terus gitu. Daerahnya lestari tapi uang jalan terus karena pemasukan dari pariwisata kan. Persoalannya karena udah ada nikel rusak. Ya udah, image kita tentang Raja Ampat juga mulai rusak juga kan gitu. Yang patut disalahkan di sisi ini. Iya, pemerintah kemarin yang memberikan izin. Kan nggak ada koordinasi antara pariwisata sama pertambangan. Tentunya SDM. Yang memberikan izin sekarang kan pusat. Berarti kan SDM. Siapa yang menjabat pada waktu kemarin itu kan 2017 atau berapa itu? Ya Bahlil kali. Begitu. Karena kan kalau izinnya 2017 kan jabatan beliau. Begitu. Jadi ya itu harus dikoreksi, dihentikan aja. Ini kan baru kita teriak sebentar aja kan ini. Tapi nanti kalau kita teriak lebih kenceng lagi ini agak repot juga. Tapi mending kita repot aja sekalian ya. Bang, terkait nikel yang di Raja Ampat itu, Bang, itu boleh dihak milikan oleh swasta atau dihak milikan sama dikuasai sama negeri atau pemerintah? Nikel itu kan tambang, kan ada aturan-aturan mengenai dunia pertambangan kan. Jadi siapapun perusahaan swasta yang punya izin yang lengkap, kemudian mengajukan permohonan mendapatkan IUP tambang khusus di nikel, kalau pemerintah ngasih, jadilah mereka mendapatkan konsesi. Tapi sebenarnya ini kan berkemungkinan merusak alam. Yang pertama, yang kedua berkemungkinan juga adanya polusi. Tambahnya kolusi, karena kan kita tahu Raja Ampat ini kan daerah pariwisata, daerah yang indah, negeri yang bagus kan, tiba-tiba dirusak oleh tambang. Berarti kan kamu memikirkan itu. Ini harus dikejar ini, gitu. Bang Deo kan ya, selain pengacara lawyer, dikenal juga sebagai penyanyi legenda. Nah, ada nggak muatan Bang Deo untuk menciptakan lagu tentang ya alam, tentang apa, kelestarian? Oh, ini udah bukan persoalan seni lagi, ini udah persoalan serius. Jadi kita udah melampaui seni dan estetika. Jadi yang kita lampaui adalah sekarang kita minta penegasan pemerintah supaya menghentikan ini, supaya nama Raja Ampat tidak tercemar. Jadi bukan lagi seni atau estetika kita bikin lagu, bukan, udah nggak waktunya. Jadi waktunya bertindak secara tegas. Kita minta pemerintah bertanggung jawab, begitu. Ada nggak langkah ke depannya kan? Bang Deo kan seniman yang mengumpulkan seniman untuk ya kita nggak jadi seniman kalau udah begini. Ini beda lagi, ini jadi pengacara beneran ini kan gitu. Gitu. Kalau jadi seniman kita nyanyi aja kan, tapi ini nggak begitu kan. Nanti kita akan teriak mengenai Raja Ampat ini. Ya. Seandainya dari warga setempat ingin menentukan undang-undang hukum terkait ini kan seperti apa?
Di sana banyak pengacara di daerah Papua itu banyak pengacara yang siap sebenarnya. Dan di sana ada pro kontra karena ada beberapa masyarakat yang dalam jangka pendek mendapatkan keuntungan. Jadi mereka pro dengan penambangan nikel, tapi sebenarnya walaupun mereka bilang tidak mencemarkan, faktanya mencemarkan oleh KLH kan, Menteri KLH udah bilang mencemarkan. Yang kedua, image atau atribusi Raja Ampat sebagai daerah destinasi pariwisata yang paling bagus di Indonesia, yang bagus kayak Bunaken gitu hilang, rusak. Akhirnya orang udah males sana kan. Nah, tapi ini harus dibenahi buru-buru mumpung baru satu pulau yang digarong kan gitu kan. Gitu baru satu pulau yang diambil ya sudah itu harus kita jernihkan, kita bereskan, kita tutup udah selesai. Biarkan itu menjadi daerah-daerah yang lestari gitu. Dampak masyarakat di Raja Ampat sendiri, Bang? Dampaknya Raja Ampat ini kan luas. Ada satu posisi pulau yang kemudian masyarakat pulaunya kemudian setuju ya karena mendapatkan keuntungan ekonomi kan dalam jangka pendek. Jadi mereka pro, tapi ada juga yang kontra di sana. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita pilih Raja Ampat yang luas ini jangan sampai namanya dikotori atau kemudian daerahnya dicemari oleh nikel. Nikel ini kalau masuk ke laut dia punya partisi-partisinya kotoran-kotorannya itu ke bawah dari pantai ke bawah ke tengah. Bahkan partikel-partikel nikel ini kan bisa membunuh habitat yang ada di sana. Jangka panjangnya rusak. Gitu. Jadi ini harus dihentikan. Gitu. Pengharapan buat pemerintah ya kita meminta pemerintah menghentikan itulah operasional di Raja Ampat. Biarkan Raja Ampat menjadi daerah pariwisata, daerah yang indah, daerah yang lestari begitu. Cukup ya. Nah, cukup.